Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tahap kedua ya, part 2 tentang storyboard. Dari buku yang sama ya, Professional Storyboard Sergio Pes dan Anson Yu, dimana sekarang kita akan fokus membahas tentang sinematografi ya. Ketika kemarin part 1 Anda sudah belajar gitu ya, bagaimana sih cara membangun emosi, teknik menggambar, memahami literasi visual untuk bisa memberikan poin-poin dalam cerita. Sekarang kita akan membahas gitu ya, ketika Anda sudah bisa menggambar gitu ya, Anda baik tahu untuk bahasa-bahasa sinematografinya, karena bagaimanapun juga ini nanti akan storyboard Anda akan menjadi acuan dalam pengambilan gambar sebuah film. Baik, mari kita mulai. Jadi ke outline, mengingatkan kembali bahwa kemarin kita sudah belajar intro, pada sesi sebelumnya belajar intro, belajar visual. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang bahasa sinema. Baik, jadi bahasa sinematografi, kenapa kok ini penting ya? Jadi untuk memahami apa sih yang penting dalam sebuah storyboard gitu ya, dan menganalisa cerita-cerita visual gitu ya, Anda perlu memahami bahasa-bahasa narasi gitu ya, bahasa-bahasa sinema yang biasanya digunakan dalam proses pengambilan gambar gitu ya. Baik. Nah, bahan utama dalam bahasa sinema dalam pembuatan film itu selain bahasa sinema, selain visual, juga Anda harus mau tidak mau harus memahami isi dari cerita itu, esensi dari film yang akan dibuat itu ya. Tidak hanya film ya, bisa animasi, bisa jadi sinematografinya si game gitu ya, karena sekarang kan dinamis ya. Bahasa sinema itu merujuk langsung pada teknis pengambilan kamera ya. Jadi bidikannya, kemudian visualnya, bagaimana kamera itu nanti diambil sudut pandangnya, posisinya. Nah, itu berkaitan erat dengan itu gitu ya. Jadi bahasa sinematografi itu erat kaitannya dengan bagaimana Anda menjelaskan gambar Anda, melengkapi gambar Anda dengan penjelasan pengambilan sudut kamera ya. Mungkin memang agak terlalu teknis gitu ya, tapi ketika Anda mulai paham gitu ya prinsip-prinsipnya, itu akan sangat membantu gitu ya. Jadi Anda tidak perlu menggambar gambar itu berkali-kali, cukup Anda kasih gambar storyboard Anda, kemudian Anda kasih keterangan kameranya harus seperti apa gitu ya, harus tracking, harus menggunakan crane, boom dan sebagainya yang nanti akan kita pelajari di materi kali ini gitu ya. Nah, kita mulai dari bidikan kamera ya. Dari bidikan kamera ini mengacu pada apa ya, bidikan kamera itu kayak shoot gitu ya, bahasa Inggrisnya itu shoot. Shootnya ada wide shoot, long shoot ya, kayak itu ya. Nah, jadi ini ketika Anda memilih memberikan kamera itu, sebenarnya acuannya adalah di mana sih kamera itu ditempatkan gitu ya dalam sebuah scene itu, di mana kamera itu nanti posisinya dan menghadap kemana, apa yang diambil dari kamera itu dari sebuah adegan gitu ya. Dan untuk memahaminya biasanya ada 3 shoot utama gitu ya. Yang di sini nanti ada kalau nggak salah wide gitu ya, mulai dari wide, middle sampai yang akan kita bahas satu di sini. Oke. Coba kita mulai dari extreme wide shot gitu ya. Kategori pertama adalah wide shot ya. Jadi bidikan yang lebar gitu ya, wide shot. Nah, ekstrim wide shot itu berarti yang lebar, yang ekstrim sekali gitu ya. Yang ekstrim berbanding dengan wide shot. Anda bisa bedakan ini ya, dua gambar ini. Yang satu adalah wide shot. Wide shot itu berarti fokus pada adegan gitu ya, di mana ada tokoh dan karakter yang sedang berinteraksi dengannya gitu ya. Yang kita masih melihat ekspresinya gitu ya. Sedangkan extreme wide shot itu biasanya menunjukkan environment, lingkungan gitu ya. Dia sedang ada di mana, dia di kota apa itu. Jadi bisa menjadi informasi itu kan. Ketika pada materi kemarin ya, kenapa shot ini penting? Biasanya pentingnya adalah untuk menerangkan di mana lokasinya, bagaimana kondisinya gitu ya.
Sementara wide shot biasanya cukup menonjolkan untuk fokus tokoh utamanya ya, tokoh utama dan lawan bicara, kemudian sambil jelasin dia ada di depan ini gitu. Mohon maaf motornya kenceng ya. Jadi seperti itu, Anda bisa bedakan dua ini. Ketika Anda mau menggambar extreme wide shot, tambahkan aja, bubuhkan aja sebuah keterangan gitu ya, EWS gitu, sehingga kameramennya tahu oh ini dari extreme wide shot dulu gitu ya. Dan begitu juga dengan ini gitu ya, ini wide shot gitu ya, bidikan yang lebar gitu, sehingga dari situ Anda bisa tahu tokoh utamanya, tokoh yang berinteraksi dengan tokoh utama, dan setting di mana adegan itu terjadi. Nah, berikutnya ada full shot gitu ya. Jadi kalau full shot itu framingnya itu untuk kita tahu full body istilahnya, full body. Jadi dari atas sampai bawah itu kita tahu gesturnya, kostumnya, dan segala identitas visual dari sang karakter itu, baik dari gestur, cara bicara, bagaimana dia berjalan, itu biasanya menggunakan full shot ini. Sementara cowboy shot itu biasanya dari lutut ya, dari lutut sampai ke atas kepala. Kenapa cowboy shot gitu ya? Karena ini biasanya dulu diambil, dipopulerkan ya melalui film-film barat gitu ya, film-film Wild West gitu ya. Wild West itu biasanya film-film cowboy gitu ya. Film cowboy, film-film Indian itu selalu pakai ini, sehingga ini menjadi acuan pengambilan gambar yang seperti ini itu bisa menggunakan cowboy shot gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ada istilah lagi namanya medium shot, choker shot gitu ya, dan close up shot ya, seperti itu ya. Perbedaannya seperti ini. Kalau medium shoot itu berarti kayak foto itu ya, foto sampai setengah badan gitu ya. Dan ini biasanya memberikan ekspresi bagaimana tangan bergerak, lagi nolongin senjata, atau lagi melambaikan tangan sambil sedih, sambil menangis. Itu menginformasikan apa yang penting gitu ya, dari arah pinggang ke atas gitu ya. Sementara choker shot itu memotong kepala gitu ya di atas dahi, dan menonjolkan permukaan wajah karakter dengan banyak emosi gitu ya. Entah dia menangis, entah dia marah gitu ya. Kalau seperti itu, kalau sinetron biasanya adegan-adegan seperti ini ketika karakter utamanya mulutnya tertutup tapi dia sedang monolog bercerita gitu ya. Sudah aku teteskan racun di makanannya gitu ya, sementara mulutnya tertutup ya. Sebentar lagi warisannya akan menjadi milik saya, misalkan seperti itu. Anda bisa menemukan ini di sinetron-sinetron itu. Kalau close up itu dimulai dari bagian kepala sampai pangkal leher. Ya, biasanya digunakan untuk mengomunikasikan informasi pribadi agak intim gitu ya. Membisikin, lagi ngomong, lagi memberikan penekanan, itu karakternya seperti ini. Jadi penting untuk Anda mengetahui ini, karena dengan Anda bisa menampilkan ini, Anda bisa tahu ya adegan ini seperti apa sih image-nya, kesan yang ingin di-deliver ke penonton seperti apa gitu ya. Di storyboard artis inilah yang menjadi penentu nanti apakah pengambilan gambar-gambar oleh kameramen itu menjadi menarik atau membosankan gitu ya. Nah, kalau extreme close up itu biasanya fokus ke ekspresi mata gitu ya. Jadi dari bawah bibir ke atas alis lebih dekat gitu, bahkan mungkin bisa di zoom lagi gitu ya. Itu extreme close up. Sedangkan over the shoulder atau OTS biasanya kalau di storyboard disingkat OTS itu berarti menggambarkan seolah-olah kamera lihat dari belakang bahu seorang, seperti yang Anda lihat di gambar itu ya. Jadi dengan seperti itu dinamis gitu ya, tidak hanya melulu dari samping aja ya, ditodongkan senjata dari samping, yang nodong di kiri, yang tertodong di kanan. Nah, itu kan pengambilan gambarannya datar ya, kurang ada emosinya. Tapi kalau seperti ini seakan-akan mengajak penonton menjadi termasuk bagi orang-orang yang juga kena todong juga gitu ya. Jadi ada permainan emosi di sini gitu. Jadi ketika ditodongkan senjata seakan-akan penontonnya juga kena todong gitu. Jadi ada yang dimainkan gitu ya. Atau bahkan ketika over shoulder-nya dibalik
si penodong senjata itu seakan-akan penontonnya berada pada posisi kemenangan gitu ya, ketika dia bisa mengancam si pelaku kejahatan misalkan seperti itu. Mohon maaf, ada pesawat lewat, mungkin ada latihan kali ya, jadi Anda bisa nikmati suara pesawat itu. Baik. Nah, oke, masih ada lagi suaranya. Masih banyak. Silakan Anda minum-minum dulu, istirahat. Oh, kita lagi puasa. Baik. Jadi begitu ya, dengan seperti itu kita bisa tahu ya. Nah, over the shoulder karena juga bisa tidak hanya satu objek, satu karakter, tapi bisa beberapa karakter seperti ini gitu ya. Ketika ada seorang mengabarkan sesuatu yang genting di sebuah kafe atau sebuah pesta gitu ya, dan orang-orang lainnya menoleh kepadanya gitu. Nah, kemudian ada point of view. Point of view itu berarti sudut kamera yang mencerminkan sudut pandang karakter. Jadi ini sangat engage sekali ya. Jadi seakan-akan penonton itu adalah karakter utamanya gitu ya, yang lagi dikeroyok, yang lagi ditodong, atau bahkan dia lagi mengendari mobil gitu ya. Itu adalah point of view. Dan nggak jarang juga ya ketika kamera itu seperti menjadi mata, menjadi mata untuk karakternya gitu ya, untuk berlari menyusuri lorong kelas, berlari menyusuri keramaian kota. Itu kadang kameranya seakan-akan ikut berjalan, seakan-akan penonton yang menjadi tokoh utamanya gitu ya. Joker shot sudah tadi ya. Close up, bukan ini ya, harusnya ini adalah expression shot. Jadi expression itu biasanya adalah adegan untuk bisa menampilkan ekspresi gitu ya. Baik. Nah, seperti ini biasanya, lebih ekspresi, mohon maaf itu sebenarnya belum diedit ya. Ekspresinya bagaimana itu bisa didapatkan di situ. Nah, itu adalah gambaran umum ya, shot pengambilan gambar oleh kamera itu ya. Nah, sekarang dengan mempertimbangkan posisi kamera, posisi ketinggian kamera, itu Anda bisa menimbulkan kesan-kesan tertentu yang mungkin tidak bisa dicapai oleh gambar ilustrasi biasa gitu ya. Sehingga Anda perlu membutuhkan keterangan-keterangan itu. Nah, ketika berbicara tentang storyboard ya, mereferensi kamera fisik dalam produksi film. Jadi rujuk storyboard adalah di mana kamera ditempatkan di depan para aktor. Bagaimana kamera dijalankan untuk menampilkan informasi sebuah setting dan tempat dan sebagainya gitu ya. Baik, terkait ketinggian kamera yang paling umum itu adalah high sama low gitu ya. Cuman high angle itu berarti kira-kira seakan-akan Anda melihat sesuatu itu bahwa Anda adalah raksasa gitu, atau lebih tinggi gitu daripada yang lainnya, seperti pada gambar atas itu ya. Jadi biasanya juga cenderung memfokuskan pada lingkungan. Sementara bird eye view itu adalah view yang bisa dilihat dari seakan-akan dari burung yang terbang gitu ya. Jadi ada burung yang terbang, seakan-akan burung yang terbang itu melewati sebuah kota, dan di kota itu dia bisa melihat gitu ya, bisa melihat kondisi kota itu sebagaimana burung melihatnya, namanya bird eye view. Nah, kemudian ada low angle ya, ada high angle, ada low angle. Low angle itu berarti ditempatkan di bawah biasanya. Jadi untuk memberikan kesan bahwa ada orang yang berkuasa dan kita karakter utama ataupun bahkan penonton itu sebagai korbannya gitu, atau sebagai orang yang sedang diintimidasi. Bisa jadi seperti itu, atau bisa memunculkan kesan masif sebuah gedung gitu ya, kesan landscape sebuah kota gitu ya, lagi foto dan sebagainya. Nah, selain ketinggian itu ya, ada posisi kamera itu memberikan efek emosi. Kalau kemarin kita belajar bagaimana gambar itu ya
dengan kedalaman, dengan focal point itu bisa dimanipulasi sehingga memberikan kesan emosi. Tapi jika kamera itu bisa juga memberikan emosi dengan penentakan posisi-posisi yang berbeda. Ya, jadi semua itu relatif dan Anda harus bisa menggunakan untuk memunculkan emosi-emosi yang ingin Anda capai. Baik. Nah, posisi kamera ya seperti ya sambungannya kemarin ya dengan menggunakan manfaat perspektif itu ya, garis perspektif. Posisi kamera jika diberikan sedikit perbedaan akan mempengaruhi kepentingan emosional karakter. Di gambar pertama ketika kameranya agak di atas dari tokoh utama itu akan berbeda dengan gambar kedua yang kameranya cenderung di bawah dari tokoh kedua gitu ya. Jadi ini posisinya kamera itu akan memberikan kesan yang berbeda, gitu ya. Nah, dalam hal penempatan kamera saat melihat karakter, berbicara tentang karakter utama dalam sebuah film, ketika karakter itu frontal melihat ke arah kamera, itu berarti penonton akan semakin terlibat gitu ya, emosinya semakin dapat, semakin itu gitu. Jadi beberapa film juga ada adegan itu untuk melibatkan penonton gitu ya. Namun kamera itu representasi dari sudut pandang penonton, Anda harus ingat itu gitu ya. Jadi ketika dimana kamera melihat itu jangan sampai bikin penontonnya pusing gitu ya, jangan sampai membuat informasi yang harusnya ada menjadi tidak ada gitu ya, sehingga tidak jelas ini adegan apa. Nah, berikutnya adalah tentang kamera pivot motion. Nah, kalau Anda biasanya bikin 3D animasi itu Anda akan menemukan namanya pivot. Pivot itu garis X, Y, Z gitu ya. Nah, di situ dimana kamera itu akan bergerak gitu karena 3 dimensi ya. Kalau nggak ke depan, ke belakang, ke atas atau ke bawah. Nah, dimulai dari panning dan tilting ya. Kalau panning itu pivotnya itu horizontal, ya biasanya X, Y, Y mungkin ya. Dari sini kiri dan kanan gitu ya, maju mundur itu horizontal. Sementara tilting itu mengacu pada gerakan vertikal, atas bawah gitu ya. Gerakan ini seperti gerakan kepala di leher saat melihat sekarang. Nah, seperti itu. Nah, dalam membidik kamera itu, kamera juga memiliki gerakan-gerakan khusus gitu ya. Seperti dalam pivot dan zoom, itu adalah sebuah bagian yang bergerak relatif terhadap bingkai gambar. Jadi gerakan dalam kamera bisa mengelilingi objek gitu ya, dan pergerakannya relatif satu sama lain seperti paralaks. Paralaks tahu ya, paralaks itu kalau Anda lihat kalau Anda naik kereta gitu ya, naik kereta kemudian melihat pemandangan jauh gitu ya, ada sawah, ada pohon-pohon, di balik sawah, di balik pohon-pohon itu ada gunung, di baliknya lagi ada matahari gitu ya. Itu nanti gerakannya akan berbeda ya. Yang paling dekat mungkin tiang listriknya kereta itu akan geraknya cepat, tapi semakin mundur gerakan sawah itu akan mundur perlahan gitu ya. Semakin mundur lagi gerakan pohonnya bahkan ada sih kayak ilusi ke depan gitu. Jadi beberapa gerakan berbeda, ada yang ke depan, ke belakang gitu ya, sehingga itu memberikan kesan kejauhan, kedalaman dalam sebuah kamera gitu. Nah, beberapa istilah yang harus Anda tahu tentang pergerakan kamera ini, yang pertama adalah tentang dolly. Ya, disebut grabbing, tracking left, tracking right gitu ya. Jadi kamera itu ditempatkan pada posisi ada trail gitu, ada track di mana kamera itu akan diletakkan, kemudian kamera itu akan digeser mengikuti rel itu. Relnya bisa lurus, bisa memanjang atau bisa melingkar gitu ya. Dan Anda bisa temui itu di film Sherlock Holmes ini ya. Nah, adegan-adegan seperti ini bisa menggunakan track, yang dimana tracknya ini melengkung. Ya, karena kita tahu si lawan bicaranya ini yang tadinya terlihat dari samping, sekarang betul-betul kita ada di belakangnya, seperti itu. Itu dolly. Jadi dolly, ingat itu ada trackingnya, ada ada relnya ya untuk kamera itu.
Sementara push in pull out itu juga pengambilan drop in drop out gitu ya. Jadi kalau Anda ya ingin dalam storyboard Anda menjelaskan bahwa nanti kameranya harus kayak gini loh ya, Anda bisa menggunakan istilah ini. Ya, jadi di push itu bisa semakin menjauh, bisa semakin mendekat, maju atau mundur gitu di kamera itu. Nah, kemudian istilah kemudian adalah boom. Boom itu seperti ini ya. Jadi kayak hampir seperti crane, tapi boom itu tidak menggunakan roda ya. Maksudnya dia ada di satu posisi tempat dan dia seperti pakai alat jungkat-jungkit ini. Diarahkan ke sana, ke sini, kemari gitu ya. Biasanya untuk melihat adegan lingkungan karakter gitu ya. Biasanya mungkin di ending biasanya kayak gini, karakternya ngomong berdua, kemudian kameranya tiba-tiba menjauh dan naik menunjukkan jejak kota yang mereka tinggalkan. Bisa seperti itu gitu ya. Ini bisa gabung juga ini. Jadi kameranya mendekat sambil sedikit diangkat gitu ya, sedikit dimiringkan bahkan ini ya. Yang tadinya horizontal menjadi agak diagonal ya kan. Dan ini sangat dinamis sekali gitu ya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ketika Anda pakai materi sebelumnya ya, pakai garis-garis statis, horizontal, vertikal, itu boring gitu, jenuh. Tapi kalau Anda miringkan sedikit seperti ini, itu akan memberikan kesan yang dinamis gitu. Baik. Kemudian tentang crane. Crane itu mirip dengan boom, tapi pandangannya jauh lebih besar dan di lengan pivotnya bisa memanjang serta berputar. Ya. Nah, yang paling penting dia bisa berjalan juga di atas rel. Bisa menciptakan gerakan kamera yang luas yang dapat dimulai pada close up (CU), middle shoot yang berakhir pada extreme wide shoot (EWS) ya, atau sebaliknya. Ya, sudah. Seperti itu ya. Jadi lebih biasanya di konser-konser bisa menggunakan crane juga ya kameranya ya. Sehingga bisa memberikan gambaran penonton, gambaran penyanyi, berbolak-balik seperti itu. Kemudian ada Steadicam. Nah, kalau dalam teknik storyboard film, Steadicam ini Anda bisa jelaskan, misalkan Anda gambar satu scene, kemudian Anda jelaskan bahwa kameranya mengikuti. Kamera mengikuti seperti apa? Kalau pakai crane biasanya itu cuman untuk keindahan ya. Tapi kalau Steadicam itu punya kesan yang berbeda. Steadicam itu karena kameranya akan bergerak gitu ya, seperti katakanlah karakter tokoh utamanya di depan dan di belakang kamera Steadicamnya itu bergerak gitu ya. Jadi kameramennya lari, tapi kameranya tetap steady, tetap ada di tempatnya gitu ya. Itu akan memberikan kesan bahwa penonton itu sebagai orang yang mengejar gitu ya. Karena terkadang juga naik turunnya gitu ya. Jadi kelebihannya Steadicam itu dia bisa digunakan di tempat yang tidak landai. Kalau crane tadi harus landai, harus ada relnya gitu ya. Tapi kalau Steadicam bisa jadi ketika karakternya manjat gitu ya, sebuah batu atau manjat jalan menanjak naik gitu ya, itu kameramennya di belakang bisa lari mengikutinya gitu ya. Kemudian dia harus meloncat ke sungai atau ngarai kecil gitu ya, kameramen juga ikut loncat. Jadi kelebihannya di situ. Ya. Dan apa yang ingin Anda sampaikan dari sini itu Anda bisa gitu ya. Nah, seperti ini kan Anda lihat di situ. Ini tidak menggunakan crane karena Anda lihat lantainya tidak ada rel di situ, tapi dia harus menggunakan Steadicam. Nah, jadi kalau Anda ingin memberikan kesan seperti ini, silakan kasih deskripsi bahwa dalam storyboard Anda, gambar Anda bagian ini itu menggunakan Steadicam gitu ya. Nah, kemudian ada Zolly. Zolly itu gabungan dari zoom dan dolly gitu ya. Tetapi dalam arah yang berlawanan. Nah, ini ya, berlawanan. Jadi di zoom tapi dolly gitu ya. Bingung kan ini ya. Ini kayak karakternya menjauh tapi backgroundnya mendekat gitu. Anda bisa lihat ya. Nah, ini di satu sisi kameranya ditarik mundur tapi sambil di zoom gitu ya. Atau seperti apa teknisnya? Mungkin Anda bisa lebih tahu dari situ ya. Tapi seperti ini memberikan kesan kedalaman, berpikir, kebingungan gitu ya. Biasanya kalau di film-film horor seperti ini. Kalau di lorong yang panjang gitu, tiba-tiba lorongnya seakan-akan mendekat padahal dia menjauh gitu.
Nah, seperti itu. Kemudian istilah berikutnya ada Deutsch ya. Kalau nggak salah bacanya Deutsch tilting. Berarti memiringkan garis horizon atau kamera sehingga tidak tegak lurus. Nah, Anda lihat ini ya, sitor ini kan tidak horizon ya, tapi agak miring dikit. Dan ini memberikan kesan-kesan aksi gitu ya. Anda lihat ini kan agak miring semua. Agak miring. Nah, ini lurus nih, lurus, tapi bagian yang dia ini itu agak miring. Kameranya diberikan kan, lokinya agak miring juga. Itu memberikan kesan-kesan yang apa ya? Ekspresif, yang dramatis gitu ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya tentang kamera adalah tentang lensa kamera. Jadi selain Anda memahami bergeraknya gimana, penting untuk membuat sebuah efek-efek nuansa tertentu ya dengan memainkan lensa-lensa kamera. Ya, lensa fisik dan lensa gimana dia. Ada long lens. Long lens itu bidikannya panjang, adalah bidikan yang dilakukan pada jarak jauh dari subjek. Kalau Anda pernah nonton film Wanted ya, yang pelurunya bisa dipelintir itu, nembak tapi pelurunya bisa melintir, itu di adegan terakhir kalau nggak salah ya. Ketika ada pembunuh bayarannya menembak seseorang yang ternyata kalau ditarik mundur itu sangat jauh sekali snipernya gitu ya, tapi bisa kena gitu ya. Nah di sini contohnya seperti itu, long lens itu ya. Kemudian ada short lens, wide angle gitu ya, ya lebar karena wide angles ya, dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi. Biasanya seperti ini aja, kota New York, kota Tokyo gitu ya, seperti itu. Kemudian ada fish eye. Nah, fish eye seperti mata ikan. Nah, Anda bisa tahu seperti ini ya, ada efek melingkarnya seperti ini. Bisa untuk perasaan yang tidak nyaman atau untuk menggambarkan bahwa karakter utama lagi ada di bawah air misalkan, atau ada di dunia lain, atau ada di dalam botol misalkan seperti itu. Kemudian ada zoom in dan zoom out ya, standar saya tahu semua. Kemudian ada range of focus ya. Jadi penggunaan fokus selektif untuk menekankan satu subjek di atas subjek lainnya. Kadang dibikin bokeh gitu ya, bikin blur, bikin bokeh gitu ya. Kalau Anda nonton film anime ya, Attack on Titan yang terbaru atau garapan studio MAPPA, itu biasanya punya efek-efek seperti ini gitu ya. Kalau animasi kan dia tidak pakai kamera ya, tapi dalam penggambarannya ditampilkan seperti ini sehingga sang eksekutornya tahu, oh nanti dia harus di blur, seperti itu. Atau gini ya, jadi yang belakang blur atau yang depan blur, jadi Anda bisa tentukan di situ. Kemudian ada aturan 180 derajat. Nah, ini yang paling penting nih. Kalau Anda sudah berbicara tentang kamera, Anda bidik di situ, dan ternyata ada beberapa tokoh karakter utama, dan Anda ingin menampilkan beberapa close up wajah dari karakter itu, Anda harus memahami aturan ini gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di situ. Kalau ada mobil di situ, kamera yang boleh ditempatkan itu hanya ada di posisi A, B, dan C. Jangan ada di D, karena itu akan membuat bingung penonton. Ya. Anda lihat di gambar panel-panel bawahnya ya, gambar A, gambar B, dan C itu kan berurutan ya, dari sana ke sini. Tapi ketika Anda bikin gambar D, itu mobilnya bisa terbalik gitu. Jadi continuity-nya itu bisa sangat lemah atau bahkan tidak tercapai kalau Anda tidak memahami aturan ini. Ya. Nah, terutama juga ini, Anda lihat ya, ada dua orang lagi berantem gitu ya. Dengan aturan ini Anda bisa letakkan kamera di E ini. Kamera di E itu hasilnya seperti ini. Di belakang punggungnya cowok. Kamera F dari samping, kamera G di belakang punggungnya cewek. Tapi jangan bikin kamera H ini, karena begitu ditampilkan tiba-tiba cowoknya switch nih. Yang tadi di kanan tiba-tiba di kiri. Mereka berantem sambil pindah tempat atau gimana gitu ya. Jadi harus hati-hati dan waspada. Nah, kalau Anda punya 3 karakter dalam satu adegan dan mereka ngobrol bareng, itu Anda minimal harus bikin sumbu aksis seperti ini. Yang dengan sumbu aksis itu
kamera-kamera itu bisa punya aturan. Nah, punya aturannya ke arah sini, ke arah situ gitu ya. Dan tetap ada continuity-nya, tidak melangkai, tidak ngomongin itu ya. Nah, jadi dengan membuat 3 aksis ya, garis sumbu imajiner ini, itu diharapkan bisa mengurangi kebingungan ya saat tektok kamera gitu. Karena dengan harus konsisten kan, kalau si A di kanan dengan si B gitu ya, kalau si C, nah gimana? Jadi seperti itu. Jadi penempatan kameranya harus dirumuskan ya. Kalau Anda lihat di sini, ini kameranya ya, ini si kuning, si hijau, si biru gitu ya. Bisa kalau kameranya di sini, kita akan lihat seperti ini. Kalau si A paling dekat dengan kamera. Tapi kalau kameranya ke sini, ya si hijau yang akan lebih dekat dengan kamera dan yang kuning akan lebih jauh. Jadi dengan seperti ini harus dirumuskan gitu ya. Anda bikin garis imajinernya untuk menghindari kebingungan teknis seperti itu. Jadi, begitu. Baik, ini adalah akhir dari bagian kedua ya. Jadi di bagian kedua ini kami berharap Anda tahu ya tentang perancangan storyboard itu tidak boleh lepas dengan proses teknis pengambilan gambar film. Jadi itu semua untuk pemahaman yang literasi kamera dan bahasa navigasi itu menjadi penting. Karena mau tidak mau storyboard Anda nanti sebagai acuan kameramen dalam mengambil gambar. Baik, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala keterbatasan suara ya, dengan keributannya. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.